Kita berada pada akhir bulan Sya'ban. Digambarkan yang demikian ini seperti orang yang sudah menanti-nanti, merindu, membayangkan dia akan menjadi pengantin. Bagaimana dia senangnya dan bagaimana dia mempersiapkan hari pernikahannya, baik dengan tenaga, biaya, dan segala sesuatu. Ini gambaran tentang Ramadan. Karena Ramadan dikatakan sebagai syahru hasadi, sebagai bulan memetik pahala atau memanen pahala. Sebagaimana dikatakan Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syaqiyuz zar'i wa Ramadan hasaduz zar'i. Jadi menanam pada bulan Sya'ban, memupuk, mengairi, menyiapkan pada bulan Sya'ban, kemudian memanen pada bulan Ramadan. Dan Sya'ban ini adalah bulan di mana catatan amalan tahunan naik ke langit. Sehingga Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, beliau seakan-akan tidak pernah berbuka. Tidaklah beliau berpuasa sunnah sebulan penuh kecuali pada bulan Sya'ban, tapi maknanya banyak berpuasa, tidak maknanya full 30 hari, tidak, tapi banyak berpuasa. Jadi seakan-akan penuh begitu. Itu bahasa hadis. Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan alladzi unzila fil Qur'an, bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia diturunkan pada bulan Ramadan. Adapun dari langit dunia ke dunia itu diturunkan secara berangsur-angsur. Jelas tanggalnya tidak tahu kapan diturunkannya Al-Quran, jadi tidak tahu tanggalnya. Nah, tapi bulan Ramadan jelas itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia ke dunia itu secara berangsur-angsur, sehingga Al-Quran ini sebenarnya sudah diturunkan. Ya, 30 juz sudah turun, ya, selama sekian tahun, sekian bulan, dan bukan hanya pada bulan Ramadan. Adapun bulan Ramadan itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, berarti Al-Quran sudah diturunkan ini. Diturunkannya bulan Ramadan. Tatkala Al-Quran sudah diturunkan, bukan berarti dicabutnya malam Qadar. Karena sebagian orang meyakini malam Qadar itu sudah dicabut. Alasannya karena Al-Quran sudah diturunkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Sementara Al-Quran sudah diturunkan. Kalau Al-Quran sudah diturunkan berarti malam Qadar sudah nggak ada begitu. Itu secara pemahaman yang bisa muncul, ya, dari pemahaman mantuk. Istilahnya ini mantuk. Ya, mantuk dari ayat. Jadi makna yang sesuai dengan terjemahan ayat. Tetapi kalau dari hadis Rasulullah SAW, ini menunjukkan perbedaan antara telah diturunkannya Al-Quran bukan berarti dicabutnya malam Qadar. Karena Rasulullah SAW mengatakan taharrauha, carilah malam Qadar, ya, fi ashri al-awakhir min Ramadan, di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itu secara azimah. Azimah itu artinya secara
penekanan. Adapun secara umum malam qadar itu di bulan Ramadan, cuman lebih khusus lagi di 10 hari yang terakhir. Ya, kemudian Rasulullah juga mengatakan di dalam beberapa hadisnya, tapi kita potong aja. Apabila ya fa'in dha'ufa, dan apabila lemah ya fi laila 21 23 25, dan apabila manusia itu lemah untuk mencari malam qadar di malam tanggal 21 Ramadan, malam tanggal 23 Ramadan, malam tanggal 25 Ramadan, fala yaghlibanna ya thalatha al-bawaqi, maka janganlah sampai terlewatkan di 3 malam ganjil yang terakhir, yaitu 27, 29, ya udah habis ya. Nah, ya tanggal 25, 27, 29 begitu. Ini kalau lemah, ya kadang di tanggal 1, tanggal 2, sampai tanggal 20 mungkin belum puputan. Ya, kalau dalam bahasa kita kan ada namanya puputan. Ya, puputan ya, puputan Magarana dan sebagainya. Puputan itu perang habis-habisan. Ya. Perang habis-habisan, istilahnya puputan. Karena ya intensitas Ramadan itu nanti di puncaknya. Intensitas Ramadan di puncaknya. Sebenarnya di sini juga kalau ditarik tentang ilmu manajemen dibangun di atas dalil seperti ini. Ilmu manajemen. Kan manusia kenal namanya ilmu manajemen, ilmu petung, ilmu manajemen, ilmu petung, ilmu patokan gitulah. Ilmu manajemen, ilmu patokan, ilmu petung ini pematokannya, pemetungannya, pengkaidahannya dibangun di atas apa yang menjadikan manfaat berlimpah bagi manusia dunia dan akhirat. Nggih napa mboten Mas Yoga? Nggih napa mboten Mas Yoga? Nggih. Mas Yoga kadang ngamatin orang netapkan patokan, petung, kaidah, ngamatin enggak Mas Yoga? Jadi dunia ini kan penuh dengan petung, kaidah, patokan gitu. Ya. Di dunia ini penuh gitu loh. Misalnya ya misal zona eksklusif udara, zona eksklusif darat, zona ini, hukum ekonomi, hukum kelahiran, hukum kematian, ya, usia produktif. Bagi mereka yang bisa ngitung pertumbuhan ekonomi, kemunduran gitu. Nah, ini kan pakai petung gitu, pakai petung. Lah, petung-petung ini, kaidah-kaidah ini ya hendaknya diletakkan pada hal yang memberikan manfaat lebih besar bagi manusia dunianya dan akhiratnya. Nah, inilah. Tapi ya itulah ya, kaum muslimin zahirnya memang banyak ya terkesampingkan ya dalam kehidupan dunia ini. Tetapi kaum muslimin tetap diingatkan hal yang demikian ini. Di antaranya dalam taklim ini kita ingatkan. Nah, ini petungnya di situ. Sudah, berarti malam qadar ada. Al-Quran sudah dinaikkan. Sudah ya. Jadi Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di bulan Ramadan. Dari langit dunia ke dunia secara berangsur-angsur. Ya, tatkala Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan ya Al-Quran. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia. Sebagai petunjuk bagi manusia. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelas dari petunjuk, wal furqan, dan sebagai pembeda. Nah, ini. Jadi ya hal yang perlu diingatkan pada diri kita dan juga kaum muslimin, bahwasanya sesuatu yang memiliki kuwah, yang memiliki izzah, ya istilah orang powerful, itu tatkala adanya furqan, adanya pembeda.
Jadi dengan berbeda di sini menunjukkan adanya mizah, adanya keistimewaan, adanya quwwah, adanya izzah, begitu. Nah, Allah SWT mengatakan wal furqan, dan pembeda. Nah, ini harusnya para sosiolog tatkala memandang bagaimana sebuah pembentukan masyarakat yang barokah, yang baik, yang dinamis, kembalinya ke apa yang ditunjukkan di dalam Al-Quran. Karena kalau tidak dikembalikan kepada apa yang Al-Quran, ya tentunya banyak hal yang dianggap mulia, baik, padahal menghinakan diri manusia. Ya, menghinakan diri manusia. Ini ada satu pelajaran sedikit ya, dari dulu saya ngamatin tentang kebiasaan orang asing. Ini tambahan aja. Ya, orang Amerika, orang Inggris dan sebagainya, orang asing lah. Ya, mereka kebanyakannya sebagai turis. Ya, di Jogja, di Solo, di Yaman, di Saudi, ternyata mereka jadi turis. Ini mengundang pertanyaan ya, pertanyaan. Kalau kita kan eman-eman ya, jadi turis eman-eman. Dan mereka biasa melakukan seperti itu sehingga kadang dapat musibah. Ada seorang wanita belum manten dan sebagainya, begitu selesai tamat menjadi sarjana dia ingin melancong sekian tahun gitu sampai nanti dia nikah gitu. Ya, jadi istirahatnya melancong keliling dunia gitu. Itu terjadi di mana-mana, mereka seperti itu ya. Cuman yang jadi sudut pandang kita di sini, kita melihat ada titik sisi mereka ini nggak punya tujuan hidup yang jelas ya. Tidak punya tujuan hidup yang jelas, sehingga mereka memandang perjalanan itu akan memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan, memberikan pengetahuan, memberikan kebanggaan, sehingga mereka menghabiskan dana yang besar, dan itu berbeda dengan kita. Ya kan? Coba negeri mana yang sudah kita kelilingi, coba. Kita sudah seusia seperti ini. Dan tatkala kita pergi, kita juga ingin cepat pulang. Tapi mereka sampai bertahun-tahun mereka itu berani gitu. Sendirian, mungkin perempuan gitu. Ternyata di sini ada hal yang perlu kita amati. Di sini ada hal yang hilang dari mereka, yaitu mereka tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidupnya. Adapun orang beriman ada target, tujuan jelas hidupnya. Ya, sebagaimana yang ada di dalam pembahasan tauhid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka melancong bepergian, melancongnya bepergiannya mereka ya untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah. Ya, keliling dunia hanya sekedar untuk itu. Kalau mereka kayaknya cuman ya sebagaimana yang mereka niatkan. Mereka dapat, tapi di sisi Allah jauh. Makanya tadi ya dikatakan sebagai Al-Furqan. Ya hadirin azani wa azakumullah, dalam kesempatan kita kali ini insyaallah kita akan ya membahas tentang ya apa ya judulnya ya, kalau nggak salah judulnya apa ya Mas Angger, menyambut Ramadan dengan beningnya hati, ya kan? Nah, menyambut Ramadan dengan beningnya hati, ya memang dalam pembahasan menyambut Ramadan itu ada yang pertama meletakkan ilmu. Oke lah, baik. Ya, ada ilmu, nanti ada doa, ya, dan ada yang lainnya. Ya. Tetapi memang lebih kuat ya, menunjukkan bagaimana kesiapan kaum muslimin ini di dalam menyambut Ramadan dengan beningnya hati, dengan taubat. Kenapa? Karena dosa-dosa itu tidak akan menjadikan orang itu mudah beribadah. Jadi dosa-dosa itu pengaruh terhadap ibadah itu sangat kuat, sehingga orang-orang itu sulit untuk kuat beribadah karena memang banyak dosa-dosa. Secara umum begitu. Ya, maka di sana nanti akan banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya di antara kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh para sahabatnya, kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh para ulama, di antaranya adalah kekuatan mereka di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Makanya di sana juga ada ayat-ayat tentang masalah taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini dalam ayat yang secara umum orang tahulah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Allah mengampuni dosa kesalahan-kesalahan kalian. Asa rabbukum, semoga Allah SWT mengampuni kesalahan kalian. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi di sini Allah SWT tidak menyebutkan surga, tetapi apa? Surga-surga. Karena di dalam banyak ayat Allah SWT juga mengatakan wa man khafa maqama rabbih jannatan. Barang siapa yang takut kepada kedudukan Rabbnya, maka dia mendapatkan 2 surga. Jadi bukan hanya 1 surga. Jadi orang itu mungkin ada yang dapat 1 surga, tapi keumumannya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal nggak mau dapat 1 surga. Surga yang banyak. Dari pintu sedekah, dari pintu puasa, dari pintu jihad, dari pintu yang lainnya. Ya, maka di sini dikatakan Allah akan memasukkan kalian kepada surga-surga. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Di hari di mana Allah tidak merendahkan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Di sini memang ada pelajaran ya, secara mafhum mukhalafah. Tadi kita kan nyebutkan ada mantuk. Ya, ini dalam ilmu usul fikih ada mantuk, ada mafhum. Mantuk artinya apa, Mas Angger? Kowe mantuke kapan to, Lengger? Pulang ya. Mantuk artinya pulang ya Pak Pono? Pulang ya Pak? Sudah dengan tek ya Pak. Tapi nek bahasa Solo mantuk artinya pulang. Tapi maksudnya di sini bahasa Arab nih Pak. Jadi sering bahasa Arab sama dengan bahasa Jawa. Aso artinya apa? Tongkat, ya kan? Tapi bahasa Jawa artinya apa? Istirahat. Ya. Birkah artinya apa? Birkah artinya apa? Birkatun artinya apa? Kolam, ya kan? Birkah artinya kolam artinya pena gitu. Jadi birkah dalam bahasa Arab ke Indonesia artinya kolam. Lah kolam dalam bahasa Arab ke Indonesia artinya pena gitu. Tapi kalau ditarik garis lurus sebenarnya nggak ketemu. Birkah artinya apa? Kolam artinya apa? Pena. Udah jauh. Ini si otak-atik gatot gitu ya. Sudah, di sini ada mafhum. Mafhum itu makna lain yang terkandung dalam mantuknya. Jadi di dunia ini ya jangan minta lebih ya. Jangan minta lebih karena memang bisa orang-orang beriman ya dijatuhkan, dilecehkan. Yang namanya di dunia. Dunia ya hukumnya hukum dunia. Ya. Siapa yang kuat di dunia ya itu yang bertahta. Walaupun mungkin akhirnya akan kalah juga. Ya, Qarun, Firaun menang walaupun akhirnya kalah. Tetapi nanti di sini Allah SWT ingatkan yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Di hari di mana Allah SWT tidak melecehkan nabinya dan orang-orang yang bersamanya. Nuruhum yas'a baina aydihim, cahayanya berjalan di depan mereka, di sebelah kanan mereka, dan di seluruhnya ya. Kemudian sampai orang-orang kafir juga kepengin. Ternyata sudah mendapatkan cahaya yang demikian luar biasa, demikian agung. Ternyata juga ya memang manusia nggak ada yang puas ya. Sudah mulia pun kurang mulia. Makanya berdoa, Allahumma atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Dan seterusnya daripada al-ayat. Kemudian juga di dalam firman Allah yang lainnya Allah juga mengatakan
tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian semuanya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Semuanya. Jadi kita ya bertobat, ya. Ya bertobat, ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Semoga pasti Allah akan memberikan keberuntungan. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala menghadapi ujian yang berat, kesulitan yang berat, ya diantaranya kesulitan beliau, ya beliau menekuni di bidang agama. Tatkala beliau belum menemukan tafsir daripada ayat, akhirnya beliau istighfar sebanyak 1000 kali istighfar. Jadi memang istighfar ini obat, istighfar ini juga kekuatan, istighfar ini juga pertolongan, istighfar ini juga asbab datangnya rezeki. Ya, jadi ya memang nggak ketemu nalar, tapi Allah Maha tahu. Ya, Allah Maha tahu. Ya, istighfar, dan istighfar ini hampir-hampir menjadi perkara yang sering terlupakan. Istighfar penting ini. Makanya sebelum kita masuk di bulan Ramadan, ya memperbanyak taubat, dan ini yang menjadikan hati kita bersih. Ya. Sebagian orang mengatakan la kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar bersama istighfar. Wala saghirata ma'al istimrar, dan tidak ada perbuatan dosa kecil tapi dilakukan terus-menerus. Ya, dan memang pelemahan mental kaum muslimin itu memang dikasih sajian-sajian, suguhan-suguhan yang melemahkan iman dengan lembut dan menyenangkan, ya, tapi secara sistematis dan secara masif terus-menerus. Akhirnya imannya lemah, ya. Imannya apa? Lemah. Ini ya termasuk diri-diri kita, ya. Kita juga mohon ampun kepada Allah. Imannya lemah. Ya, kita ya. Imannya lemah, juga fisiknya lemah, ya kan? Fisiknya lemah, imannya lemah, ya kan? Kita imannya kuat apa lemah, Mas Angga? Kalau menurut saya sih wallah alam gitu sih, lemah kita. Fisiknya juga lemah. Karena di antara orang-orang yang beriman bertakwa, ya, mungkin yang kelas biasa mungkin ya sehari bisa 5 juz gitu kan. Sekarang sih ada ya di pondok-pondok tahfidz sekali duduk 30 juz gitu. Sekali duduk 30 juz. Ya. Walaupun mereka dikondisikan memang, ya, dikondisikan di tempat itu, dan dia harus berlatih-latih, misalnya dilepas dari tempat itu, mampu enggak? Tetapi zaman dulu, ya, bahkan mereka bisa, ya, sampai 2 kali khotam 30 juz. Imam Bukhari, kan? Imam Nawawi lebih banyak lagi, masya Allah. Ini kan kekuatan iman dan kekuatan apa? Fisik, ya, fisik loh. Kira-kira kita coba loh, baca misal sekuat kita loh, kayaknya tetap nggak bisa kayaknya loh. Kayaknya nggak kuat, tetap nggak kuat. Ya, 10 juz saja misalnya, mesti nanti istirahatnya lama banget itu, lama banget. Dan memang para ulama juga mengamati bulan Ramadan itu bukan bulan begadang, karena biasanya masuk Ramadan itu habis taraweh, misalnya jam 10 lah ya, atau jam 9, baca Quran atau ngobrol biasanya jam 9 itu biasanya lah. Biasanya ngobrol. Ya, ngobrol ya kan. Habis subuh biasanya, habis subuh loh, jalan-jalan ya kan, sempornya rame ya kan. Nanti habis zuhur biasanya tidur atau baca Quran biasanya loh. Tidur kayak gitu. Dan para ulama sudah ngamatin, sehingga bulan Ramadan itu seakan-akan bulan makan, minum, tidur, ngobrol gitu loh. Karena mereka sudah mempersiapkan sebelum masuk Ramadan, belanja telur, belanja minyak, belanja seterusnya, karena nanti di Ramadan harga-harga naik dan intensitasnya langsung
tinggi. Coba hari pertama masuk Ramadan sudah banyak bakul di pinggir jalan atau belum muncul? Tambah. Wong sekarang aja sudah ditulis kok khusus takjil gitu. Belum Ramadan sudah ada bannernya. Nah ini membutuhkan apa? Kesiapan. Ini memperbanyak istighfar. Lo kalau kayak gitu gimana? Ya nggak apa-apa sih. Yang penting fokusnya ini ya janganlah ya, jangan. Makanya masya Allah ya butuh strategi. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda ya, di dalam sebuah hadis, ya, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa in 'uda zida fiha hatta ta'luwa qalbuh. Jadi seorang hamba itu tatkala dia melakukan kesalahan dititikkan di dalam hatinya titikan warna hitam. Sampai seluruh hatinya itu penuh gitu, hitam. Tetapi kalau mereka bertobat dan minta ampun kepada Allah sampai akhirnya bersih. Ya, sampai akhirnya apa? Bersih. Jadi bersihnya hati diantaranya dengan bertaubat kepada Allah. Di sini banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan bertaubat ataupun istighfar, tetapi kita tidak akan ya bacakan dengan banyak, tetapi kita akan ambil sebagiannya saja dan nanti kita tambahkan juga yang lainnya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Abu Hurairah mengatakan, Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Rawahu Al-Bukhari. Rasulullah mengatakan, demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Demi Allah aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Zahirnya di sini kan ada istighfar, ada taubat. Zahirnya juga taubat. Memang ada dosa-dosa yang menyertai kita dan kita tidak merasa. Terus gitu, ngintil gitu. Karena aslinya kita itu lemah gitu. Dan perasaan kita kan naik turun, ya kan? Perasaan apa? Naik turun. Khuliqal insan halu'a, idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Jadi memang manusia begitu, naik turun. Ya, jadi kalau ya naik turun begitu. Nah, hal-hal yang demikian ini kalau diteliti lebih detail lagi, ya, ini kan sebenarnya kelemahan. Walaupun kelemahan ini menjadi keumuman bagi manusia, tetapi ada orang-orang yang nggak kayak gini ini gitu. Adapun fluktuasi manusianya tetap manusia, ada capek, ada kecewa, ada takut, ya, ada istilah sekarang namanya apa ya? Bukan ilfil tapi insecure. Nah, insecure. Insecure napa niki? Saya mau nanya ke Pak Mo. Insecure napa Pak Mo? Mboten ngertos. Mas Angga, Mas apa Mas? Mboten ngertos. Mas Angga, insecure. Kan sekarang istilah macam-macam lah, ada ilfil, ada insecure, ada macam-macam lah. Sekarang ini gitu ya. Jadi kita hidup di masa baru memang benar. Ya, masa baru. Ya, kayak bullying, ya, perundungan itu kan tidak pernah kita bahas dulu gitu ya. Obat-obatnya juga kita nggak pernah dengar. Tapi sekarang muncul hal-hal yang baru ini. Sudah ya. Jadi di sini zahirnya ya, ini Rasulullah banyak bertobat juga di samping banyak istighfar. Apalagi di masa kita ini tadi kan ada ilfil, ada insecure dan sebagainya, permasalahan yang banyak. Ini dari ilfil, insecure ataupun yang lainnya, ya. Intinya di sini apa? Intinya apa? Dha'ful iman, lemah iman. Atau di sini juga intinya di antaranya adalah dha'fu thiqatin billah. Lemahnya thiqah kepada Allah, sehingga mudah terjangkiti hal-hal yang
tadi disebutkan di antara istilah-istilah yang beredar gitu. Jadi memang masya Allah ya, peranan agama ini penting ya. Peranan agama ini penting. Walaupun saya lihat dari perkembangan para pembelajar itu sudah lebih bagus ya. Sudah lebih bagus kalau menurut saya. Jadi misal ini orang-orang yang belajar psikologi itu sudah awalnya itu sudah didasari dengan ilmu agama dulu, pemahaman yang berat sebagainya. Ilmu kedokteran juga demikian. Ya sehingga nanti tatkala mereka masuk ke ranah ilmu yang dia pelajari, dia paham kedudukannya secara syariatnya demikian. Dalam kesehatan juga cara kedudukannya demikian. Ini lebih bagus. Bahkan kalau dalam pemberitaan di masa kita ini kan juga ditambahi, ini bukan untuk ditiru. Ya kan? Biasanya ada kata-kata begitu, berarti dari si pemberita ini lebih bagus mentalnya nih. Ya, ini bukan untuk ditiru. Begitu ada kata-kata semacam itu, bagus. Karena mungkin masih ya berpikir ini disampaikan ya karena ini bernilai berita, tetapi ini tidak baik. Dulu sudah, berarti di sini butuh banyak taubat ya untuk menetralisir hati biar tetap bening. Ada hal yang mengerikan tentang narkoba. Ya. Jadi orang-orang yang terkena narkoba ini, ya orang-orang yang terkena narkoba ini kata peneliti itu adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik ini rentan terkena narkoba. Ya, orang-orang yang baik terkena rentan narkoba. Orang baik gimana Mas Angga? Orang baik itu nggak ada jiwa ngelawan gitu, pendiam, nurut gitu. Ini rentan narkoba. Kalau sudah kena narkoba, segala perkaranya berubah nanti. Ya memang maksiat itu merusak mentalnya berubah, sehingga mereka harus masuk ke dalam rehabilitasi. Dan rehabilitasi si anak ini ya itu tidak cukup, tetapi juga harus direhabilitasi keluarganya. Jadi keluarganya harus direhabilitasi, bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya harus direhabilitasi. Karena kalau orang tuanya tidak direhabilitasi yang demikian ini, kemudian si anak ini sembuh dari rehabilitasi, dari pemakai istilahnya, nanti kambuh lagi. Masya Allah, ini tantangan tersendiri. Sudah ya, ini bening hati dari sisi kotoran-kotoran dosa. Ya, dan ngeri ini pembahasan yang seperti ini ya, menjangkiti. Makanya Ramadan ini ya, dari pembahasan-pembahasan yang dinukilkan oleh para ulama, di antara bentuk persiapan orang ya, di dalam menghadapi Ramadan, karena Ramadan ini nanti membimbing, mendidik manusia menjadi individu baru. Menjadi individu apa? Baru. Makanya tatkala dia sudah banyak bertobat, semangatnya sudah tumbuh, hatinya bening, diharapkan sahur. Ya, sahurnya ini betul-betul dia ikhlas. Sahur memang untuk membentuk mental dia. Sahur, akrab dengan sahur, ikhlas, ringan. Bukan hanya menjalani, karena di dalam sahur itu ada waktu-waktu mustajabah berdoa. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, hayya bina ala aklatin barakah. Mari kita makan makanan yang barakah, yakni as-sahur. Kenapa dinamakan barakah? Ya karena waktu itu mustajab berdoa. Kemudian apa lagi? Itu sebagai bukti kita niat berpuasa. Kemudian di situ juga sebagai penguat kita berpuasa. Sahur sudah, subuhan, baca Quran, menggunakan waktu siang misalnya dalam keadaan lapar, kita berusaha untuk tetap membaca Al-Quran. Dan itu berat itu. Ya, menahan lapar untuk kita stamina berat apa ringan Mas Yoga? Abot ya, wong kadang dalam keadaan kenyang aja sulit. Jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala memang dikondisikan dengan kondisi-kondisi sulit. Pertama bulan Ramadan itu biasanya musim dingin atau musim panas Pak Pono? Panas. Kenapa dinamakan Ramadan? Karena musim panas. Idza ramadu, tatkala panas. Panas itu di Saudi, di Indonesia panas itu. Panas di situ ternyata Allah berikan keutamaan. Di situ Allah tingkatkan untuk beribadah, dilipat gandakan. Coba bayangkan dalam posisi apa?
lapar. Sehingga nanti diharapkan tatkala kita hendak di musim panas dalam posisi kenyang, nyaman, tenang, itu durasi ibadah kita itu bisa lebih naik gitu. Antum tahu nggak ya pembaretan Kopassus? Antum tahu? Di antara ya bentuk pembaretan Kopassus, kadang mereka nggak makan selama 7 hari loh. Dan di antaranya itu kan harus nyemplung di mana itu? Di Nusa Kambangan, nyemplung. Ngeri sekali itu memang pendidikannya itu. Karena memang pendidikan yang di Kopassus itu kan di atas rata-rata kemampuan manusia. Memang luar biasa kalau menurut saya. Saya sendiri belum pernah ikut pendidikan itu, tapi bisa membayangkan gitu. Di antaranya tenggelam itu di mana? Di Nusa Kambangan, masuk senapan gitu ya, dalam air tiba-tiba muncul dalam keadaan lapar loh, bayangkan. Jadi pendidikannya mengerikan sekali. Apa manfaatnya? Ini untuk tugas-tugas berat, pembebasan sandera, untuk penaklukan, ngeri sekali memang. Karena kalau untuk tugas-tugas biasa mah orang bisa, nggak usah Kopassus-Kopassusan, Satpam, Satpol PP, Hansip, Hanra, Teyeng. Ini untuk tugas-tugas berat. Nah kalau kita lihat Ramadan ini untuk mencetak ya individu-individu yang berat. Karena cuma biasa-biasa masa, ngapain di musim panas, ngapain menahan lapar dan dahaga, ngapain? Ya bahkan Rasulullah SAW mengatakan rubba shaimin laisa min siyamihi al-ju' wal atas. Kenapa mantan Mas Angga? Rasulullah SAW mengatakan terkadang orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa. Coba bayangkan. Cuma dapat apa? Lapar dan dahaga. Dan di dalam hadis lagi Rasulullah SAW mengatakan innallaha, ya sesungguhnya Allah, nah sesungguhnya Allah ya tidak butuh terhadap puasanya orang man lam yada qaula zur. Innallaha laisa fi hajatun liman shama wa lam yada qaula zur wa amala bihi. Oh, bahkan di dalam hadis Rasulullah mengatakan rohima angfriin, celaka bagi seseorang, sebutkan ya, menjumpai Ramadan tidak diampuni dosanya, begitu. Di antara potongannya kan ada juga tentang menjumpai kedua orang tuanya kemudian tidak bisa masukkan diri ke surga, menjumpai Ramadan ya, kemudian keluar Ramadan tidak ada dosanya. Ada juga Allah tidak butuh orang yang berpuasa, puasanya orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan beramal dengannya. Bahkan di dalam hadis yang sudah terkenal, idza saba ahadun faqul inimruun shaimun. Dan apabila kita dicela oleh seseorang tatkala kita berpuasa, ternyata kita dididik untuk berjiwa besar loh. Aku puasa nih, bukan karena aku nggak berani, bukan karena ini, tapi karena aku puasa. Jadi ini memang melatih untuk menghadapi situasi sulit. Nah, kita dididik untuk situasi mudah atau situasi sulit, Pak Mu? Ya, kita dididik ya, pendidikannya itu memberikan materi pendidikan untuk situasi yang sulit atau situasi yang mudah, Pak Mu? Sulit. Kalau mudah ngapain pendidikan? Kalau mudah ngapain pendidikan gitu loh. Latihan survival gitu loh. Antum amati nggak pendidikan misalnya SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 misalnya. Itu materi-materi itu nggak ada secara umum di kursusan, di Google, di YouTube, nggak ada. Kalau ada ngapain dimasukin ke dalam kurikulum? Memang dibikin yang sulit, yang memang nggak ketemu gitu. Memang harus melalui jalur itu. Tapi setelah itu dia menjadi seseorang yang terdidik, terlatih begitu. Lah, masa Allah yang maha alim, maha hikmah, maha bijak, kemudian memberikan pelatihan dan pendidikan bagi orang-orang yang beriman kepadanya dengan pendidikan yang abal-abal, kaleng-kaleng, nggak mungkin. Makanya orang yang masuk pada bulan Ramadan ini sebenarnya orang-orang yang sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Sehingga sebagian salaf mengatakan ya mereka berdoa 6 bulan sebelum datangnya Ramadan.
Ya, tapi yang terkenal di antara ucapan mereka yang kemudian menjadi doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Tapi kita sudah sampai Sya'ban. Ya, berarti Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan fil amni wal iman. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan bil amni wal iman, dalam keadaan aman, tentram, loh jinawi. Karena ini memudahkan kita untuk beramal. Berbeda loh, orang beramal lagi dikejar-kejar, lagi perang, atau dalam keadaan sebagai pengungsi. Coba antum amati kalau antum bisa mengakses berita ya. Kaum muslimin yang ada di Gaza di Ramadan ini bisa nyaman nggak mereka di dalam berpuasa dalam macam-macam? Sulit. Nah, permohonan kita fil amni wal iman wal amalu saleh. Masya Allah. Itu. Ya, ini diantara kesiapan orang-orang yang cinta kebaikan, orang-orang yang cinta kepada Allah setengah tahun. Kita baru mulai ngingatin nih, terlambat atau mandan terlambat? Janjane ya mandan terlambat ya, tapi ya umumnya lah. Tapi moga-moga Allah ya mengampuni kita ya. Nah, setelah lepas Ramadan mereka berdoa supaya dikabulkan ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan. Alhamdulillah, ada sisi yang jarang dibahas tentang hal yang bertalian dengan beningnya hati. Jadi beningnya hati memang umumnya karena dosa. Jadi dosa itu seperti racun dalam tubuh. Ya, jadi kalau orang kena racun ya mati. Orang kena dosa mati atau nggak mati? Mati. Semangat ibadahnya, mati semangat ibadahnya gitu. Benar-benar mati, walaupun mereka hidup, ya. Walaupun mereka hidup, tapi mati karena ya seperti di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan ya, ini gambaran orang yang mati ini ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Ini gambaran orang yang mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi." Dan sungguh-sungguh kami telah menyiapkan penghuni neraka jahanam mayoritasnya manusia dan jin. Lahum qulubun, dia punya hati, tapi hatinya enggak berfungsi. La yafqahuna biha. Hatinya enggak fungsi nih. Kalau orang hatinya enggak fungsi, hidup atau mati? Mati. Oh, hatinya sudah enggak fungsi. Waduh, kalau hatinya enggak fungsi, apa yang terjadi pada tubuh manusia? Pakmu, sambil ditakoni enggak apa-apa ya Pakmu ya. Kalau orang hatinya enggak fungsi, apa yang terjadi pada manusia Pakmu? Ya gagal ginjal gitu kan. Ya iyalah. Wong hatinya masih fungsi aja, kalau fungsinya enggak bagus, cuci darah bisa sepekan 2 kali, kalau sepekan 7 kali apa yang terjadi pada orang itu coba? Matilah. Apalagi kalau sepekan harus 1000 kali, matilah. Hatinya nggak fungsi tuh. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi nggak bisa buat melihat. Hatinya nggak fungsi, matanya nggak fungsi, merem terus gitu. Orang kalau merem terus matanya nggak lihat, hatinya nggak fungsi, apa itu namanya? Mati juga. Walahum adzanun la yasma'una biha, dan mereka punya telinga tapi nggak denger juga. Mayit, coba kalau ada mayit kita praktekin, woi, kamu ngapain ya? Udah ketemu malaikat belum? Jawab nggak kira-kira si mayit itu? Kenapa nggak jawab? Nah, mati. Coba Mas Angga ya, woi, mati ya kamu ya? Dengar nggak kamu? Aku Angga nih. Bisa jawab Mas Angga? Enggak, lihat dong nih. Nggak bisa lihat karena mati. Coba. Ini hidup tapi mati nih. Walahum adzanun la yasma'una biha,
Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Sudah pernah lihat entok menikah? Entok menikah sudah pernah? Apa yang terjadi antara basur sama betinanya entok? Basur itu sudah ngowos ya, kemudian ketemu entok betina. Apa yang terjadi? Guru ya. Jago sama babon? Ya, bandot sama bandot bedus-badut namanya apa namanya? Dere ya, sama betinanya gimana? Pasar kewan. Wong kadang bandot lihat bandot kayak gitu kok. Iya kan? Ya enggak? Iya, itu. Bahkan lebih parah daripada binatang ternak. Kenapa lebih parah daripada binatang ternak? Memang orang-orang yang demikian ini, binatang ternak nggak bisa mengalahkan rating atau rekor kejahatan mereka. Maksudnya kejahatan yang dilakukan oleh binatang kalau dianggap jahat. Kenapa? Kalau dianggap jahat ya mereka memang tidak mukallaf secara syariat dan mereka tidak diberi akal. Tetapi mereka kalah. Kenapa mereka kalah? Dalam masalah kalau itu yang dianggap maksiat misalnya bagi binatang, kenapa mereka kalah? Karena mereka tidak diberi otak. Sehingga maksiat yang ada pada binatang kalau itu dianggap maksiat itu tidak berkembang. Sedangkan maksiat yang ada pada manusia ya dikembangkan, ya dikemas, ya begitu. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya maksiat juga ada manajemen maksiatnya ya. Ada manajemen maksiat Mas Angga. Manajemen maksiat itu apa Mas Angga? Coba. Yang paling dasar Mas Angga, manajemen maksiat Mas Angga. Membikin ketagihan, istilahnya candu. Ya. Apa? Candu. Nggih mboten? Orang melototi HP ini kenapa coba? Karena pahit atau karena nagih? Nagih kan? Ya Allah, dulu nggak ada HP, adanya radio nagih juga, ya. Dulu nggak ada apapun, layar tancap nagih juga, ya kan? Ya Allah, ya Rabbi, membikin efek apa? Candu. Nah ini mesti itu. Kalau nggak candu nggak bakalan. Ya makanya ya jangan sampai sudah ya. Sudah, ini tadi dalam masalah maksiat. Kemudian dalam perkara yang lain yang menjadikan bersihnya hati, ini di dalam kitab ya Majmu' ya Fatawa ya dari penjelasan Ibnu Taimiyah. Intinya yaitu hati yang terkotori oleh syubhat. Ya, hati yang terkotori oleh apa? Syubhat. Jadi kalau terkotor oleh syubhat ya nggak bisa juga. Jadi memang syahwat harus bersih, syubhat juga harus bersih. Ini dalilnya banyak sekali, beliau membahas sampai beberapa lembar ya. Coba kita bacakan. Ya, di antara surat Al-Baqarah ayat 10 beliau mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kenapa Ramadan gak ada ngaruhnya, taklim gak ada ngaruhnya, musibah gak ada ngaruhnya, ya, dan seterusnya nggak ada ngaruhnya. Kenapa? Ini hatinya belum bening nih. Di dalam hatinya ada penyakit. Kemudian Allah tambahkan kepada mereka penyakit. Dan juga di dalam firman Allah yang lainnya di dalam surat Al-Maidah ayat 52. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Dan engkau melihat orang-orang yang ada di dalam hatinya mereka penyakit, mereka bersegera ya menyambut apa? Ya, menyambut kemungkaran, kemaksiatan ya. Jadi siapa yang paling cepat menyambut kemungkaran dan kemaksiatan atau kekufuran? Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Contoh ini yang contohnya buat ngingat sejarah aja ya. Kepengen sugih orang sugih-sugih. Ya, umumnya wong manusia kepengen sugih orang sugih-sugih. Ya. Muncul nomor, akhirnya semua masyarakat beli nomor. Kowe dening ora tuku nomor, sampai yang nggak beli nomor ditanya. Jadi kalau nggak beli nomor aneh gitu loh. Masya Allah. Satu, ya muncul ada orang katanya gitu ya menemukan buah batu. Dan batu itu bisa ngobatin, ya kan?
Akhirnya semua orang berbondong-bondong ke sana minta doa, ya, karena merasa butuh sembuh. Muncul lagi orang menemukan burung Garuda, ya kan? Masih ingat kisahnya Pak Pono? Tapa di mana itu? Di Gua Karangbolong, ya kan? Wah, udah orang berduyun-duyun. Akhirnya menunggu tai Garuda untuk mengobati manusia. Terus di zaman Belanda juga ada yang namanya bulgurasi, terus begitu. Jadi, aduh ya Allah, karena ada penyakit, ya. Memang kadang talim-talim kayak gini nih kayaknya, aduh, kayak nggak butuh dunia ya. Padahal ini untuk penyelamatan loh. Untuk apa? Penyelamatan, bukan karena kita tidak butuh dunia dan menghalangi manusia dunia, tidak, tapi supaya selamat gitu. Syariat itu datang supaya selamat. Tapi sebabnya karena di dalam hatinya ada penyakit. Tapi waktu sudah berhabis, kita bacakan dua dalil. Allah SWT berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 14 dan 15, wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Dan Allah SWT sembuhkan, ya, penyakit dari dada-dadanya kaum mukminin. Wa yadhhib ghaidha qulubihim, dan dihilangkan kemarahan di dalam hati mereka. Ini namanya tadi bening hati. Memang kita harus berlatih, plong, berlatih los, berlatih apa? Ya tidak ada benci. Sulit mboten Mas Angga berlatih tidak ada benci, tidak ada dendam dan sebagainya. Sulit mboten Mas Angga? Sulit ya. Tetapi tanpa benci, tanpa dendam bukan berarti hilang progres. Ya, hilang tujuan, hilang maksud. Kan kadang orang ya, aku nggak benci, aku nggak dendam dan sebagainya, tetapi kok masuknya ke ranah orang-orang lemah. Istilahnya apa? Yes man. Pak, kayu Pak ngombe jamu apa? Topi miring Pak. Oh, aku ora lah mau tapi nggak arep pada ngombe yang ngono. Aku titip duite bae, nggak pancen arep tuku. Sehat napa? Sakit. Ini bagi mereka-mereka yang sudah bertaubat. Saya dapat ceritanya langsung dari orang tuanya. Ya, aku duitnya bae lah. Harusnya gimana? Aduh, saya dulu mantan gitu ya. Jadi saya nggak bisa ikut dan saya nggak bisa ngasih. Tapi kalau saya bisa menghalangi engkau, mungkin dengan duit saya ataupun yang lainnya, saya akan lakukan. Udah gini aja lah. Kamu nggak usah jamu topi miring gitu ya. Tak belikan gimana nih? Ya, ayam guling 2 ekor gimana nih? 1 ekornya 60.000. Udah kamu makan sekenyangnya. Kalau kamu masih belum puas ya tak belikan kambing guling lah. Tapi kalau saya ada duit, kambing masih kalah, sapi guling nggak apa-apa. Nah, itu untuk menghentikan. Tapi kalau nggak mau ya sudah, saya nggak ikut-ikutan, maaf ya. Nah ini, ini bukan begitu. Ya kan kadang hati tanpa dendam, tanpa apapun, tapi yes man, ini boleh, jangan. Tetap Rasulullah SAW adalah sosok yang sebatas yang saya ketahui nggak ada dendam, nggak ada benci loh. Tetapi tetap beliau menegakkan apa yang menjadi perintah Allah, bukan karena benci, tapi karena adanya manfaat dari apa yang Allah perintahkan. Ya, coba misal gini nih, ini kata-katanya kan keras ya. Tatkala Rasulullah SAW lagi siuman, kemudian setelah itu beliau bangkit, kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi. Maknanya apa coba? Dijauhkan dari rahmat Allah SWT. Kepada siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, di sini kan bagi orang yang nggak memahami, Rasulullah benci sama Yahudi. Tapi di sini Rasulullah SAW sedang memisahkan bahaya yang masih diadopsi sama Yahudi, yaitu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid supaya jangan terjadi pada kaum muslimin. Adapun Yahudi, semoga Allah memberikan hidayah, kalau mereka dapat hidayah masuk ke dalam Islam. Tetapi kaum muslimin jangan
ikut terkena kemurkaan Allah dengan mengikuti jejak mereka begitu. Jadi kalau benci enggak, dendam enggak, tapi kebenaran kan tetap harus ditegakkan begitu. Ya, ini bahasa hukum juga demikian. Maaf oke, tapi hukum tetap harus ditegakkan. Ini bahasa mereka. Syariat juga demikian. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ya menyembuhkan apa yang ada di dalam dada kaum mukminin dan menghilangkan kemarahan mereka, dan semoga Allah menghilangkan sekecil apapun kemarahan dari hati kita, karena kemarahan, kebencian itu membakar, nggak untung ya. Tetapi sesuai dengan petunjuk yang Allah tunjukkan ya, bukan berarti ya kita tidak sayang ya. Berikutnya hadirin azani wa azakumullah, satu lagi tadi saya katakan di dalam ya surat Yunus ayat 57 Allah SWT berfirman, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, dan sungguh telah didatangkan kepada kalian satu nasihat dari Rabb kalian dan obat apa yang ada di dalam hati. Berarti di sini ada penyakit yang namanya syubhat, obatnya adalah ilmu. Ilmu itu ada di dalam Al-Qur'an, ada ilmu iman dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sehingga tatkala mendapatkan hal yang demikian itu, maka akan menjadi obat bagi hatinya, sehingga hatinya menjadi apa? Bening, bersih dari dua jalur. Yang pertama jalur napa Mas Angga? Maksiat, dosa-dosa nggih Mas Angga nggih. Yang kedua jalur napa Mas Angga? Syubhat nggih. Syubhat napa niku artinya Mas Angga? Kerancuan. Kerancuan niku napa Mas Angga? Ya darani bener padahal salah niku. Darani bener padahal urung bener. Itu terjadi pada manusia. Kalau bahasa umumnya namanya persepsi ya, atau prasangka. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, apabila salah datangnya dari saya sendiri. Walhamdulillahirabbil alamin.